Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Anak-anak, semoga sehat selalu ya. Amin. Sehat kan hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Yang lain pada nggak jawab, pada sakit gitu. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Ya, syukur. Anak-anak, hari ini kita akan mengangkat isu mengenai bagaimana desain berpikir, terutama bagaimana melakukan riset, gitu ya. Saya monitor di sistem hadir 20. Ini berarti kelasnya udah dibagi ya, Nak ya? Halo? Kelas sudah dibagi ya? Halo? Kalau kemarin kan masih 100 berapa? 100. Kalau ini kayaknya anak TI sama BD doang deh, Pak. Oh gitu ya. Iya, berarti saya diminta untuk Jumat, tapi Bapak nggak ada waktunya. Jadi kalian nih Alhamdulillah bisa Senin gitu. Kalau yang TI mungkin hari Jumat pagi. Oke. Kalian masih ingat tugas yang lalu? Masih, Pak. Anak-anak Pak. sudah coba diupload untuk ngumpulin nilai? Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Ya. Mm. Pokoknya yang penting rajin, patuh kepada akademik, udah, insya Allah nilainya bagus. Salah, bener, salahnya itu namanya belajar itu kan nggak langsung bener. Coba mencoba menjadi sesuatu yang akhirnya bermakna dan sempurna ya. Kalau sempurna milik Allah, paripurna ya. Kita belajar semampunya untuk mencapai sesuatu yang upgrade, sesuatu yang paling tidak untuk mendeklar diri kita itu mampu bersaing dengan yang lain. Karena kita memiliki 5 kemampuan ya, ingat nggak yang lalu? Kemampuan berpikir, kemampuan perilaku, etika, kemampuan keterampilan atau skill, ditambah inovasi dan ingat nggak anak-anak? Ingat nggak kemarin? Kemampuan berpikir, kognisi, afeksi, psikomotorik ditambah 2 hal lagi apa? Nah, seminggu kok lupa nak? Kan belum lama. Ada 5 nak, dicatat nggak? Coba ingat, mereview yang lalu. Masa iya, dari 30 anak nggak bisa ada yang jawab? Jadi anak-anak nggak biasa menyimak itu. Jangan bikin ragu Bapak ya, nak. Ada berapa nak? Apa tadi pertanyaannya, Pak? Untuk menjadi seorang profesional dan siap bersaing, ada 5 syarat utama. Kuasai ilmu dan lain-lain. Apa? Ada 5 tuh. Paling tidak. Yang lalu kita sudah omongin. Supaya orang mampu bersaing, harus punya apa? Ini resiko dari online ya. Kadang-kadang dianggap Yang gampang. MPTS ya Pak ya? Yang zero mind itu ya Pak? Tas, design, idea, prototipe, sama tes ya, Pak? Nah, itu
cara berpikir ya, urutannya. Yang kalian diskusi bukan itu, yang pengantar dari Bapak bahwa seorang yang insya Allah punya kemampuan bersaing itu minimal harus punya kemampuan kognisi gitu, yang taksonomi belum. Ayo, biasakan nyatet ya, Nak ya. Itu untuk kepentingan kita juga. Kalau biasanya, Nak, Allah itu memberikan pikiran kita lupa itu terutama untuk kejadian-kejadian luar biasa. Kalau nggak lupa itu kita kepikiran nggak bisa tidur tuh. Allah memberikan anu ya. Tapi dalam soal keilmuan, sesuatu yang baik, biasanya sih Allah menuntun supaya kita ingat, supaya kita masih termemo dengan baik segala sesuatu yang nanti pada saat kita memerlukan open mind ya, dibuka pikirannya, muncul tuh, gitu. Kayak WA kalau nggak dibuka beberapa hari, gitu. Harus dirangsang. Bapak merangsang, mereview. Bagi seorang yang mampu bersaing itu ada 5 syarat utama, gitu kan? Antara lain harus punya otak. Nah itu tuh, ingat gak? Nggak ada yang ingat, Nak? Berarti berarti kita pelupa, Pak. Jangan ya, Nak ya. Bapak review lagi, gini. Di masa-masa sulit ke depan itu, Nak, kalian itu harus punya modal dasar, fondasi. Yang pertama itu modal ilmu pengetahuan. Yang dalam bahasa design thinkingnya itu memiliki kemampuan kognisi. Itu, Nak. Ini layar udah kelihatan, Nak? Halo? Sudah. Udah ya. Sudah, Pak. Jadi 5 hal itu untuk bersaing di masa-masa yang datang itu pertama kelihatan, Nak? Satu, ko- Belum, Pak. kompetensi, kompetensi atau pakai M ya, kompetensi. Begini nulisnya ya, kompetensi keilmuan, kognitif. Berusaha salah nggak nih? Itu nih ya. Apa isinya? Kemampuan ilmu pengetahuan. Tandanya ilmu pengetahuan, kamu punya cara berpikir, ya, cara-cara berpikir atau yang design thinking itu yang kalau ngomong sistematis, terukur, by data atau informasi, by literasi. Literasi tahu nggak? Nah? Tahu, Pak. Literasi itu baik literasi digital, literasi apa ya? Literasi medsos, yaitu medsos antara lain, literasi buku, literasi pengalaman hidup, experience,
Ini kalau salah, mohon maaf nih tulisannya bahasa Inggrisnya parah ya. Experience, experience itu pengalaman, terus pengalaman hidup gitu ya. Terus baik ini ada goalnya, goal atau tujuan ya, Nak ya, tujuan. Ini yang pertama, nah, wajib kita punya. Ini untuk membedakan kita dengan orang yang nggak sekolah. Orang yang nggak pernah mengecam pendidikan S1, S2, ya, insya Allah S3. Gitu, Nak. Ya. Terus kita pertingkat. Yang kedua, kita punya yang disebut kemampuan masih dimonitor, Nak? Masih monitor ya. Masih, Pak. Pak. Kedua, punya kemampuan afektif. Ini wajib, Nak. Di sini bicara etika. Bicara kepatuhan kamu terhadap agamanya. Kan ini agamanya macam-macam di kelas ini. Kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Itu dengan turunannya, Nak. Di lingkungan kerja ya SOP gitu ya. Ada regulasi, ada ketentuan, ada aturan, ada aturan disiplin, ya kan? Ada komitmen, etos kerja, ada corporate culture, budaya 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 perusahaan atau di mana kamu kerja. Ada etika kesopanan atau kesantunan. Bahkan kepatuhan kita terhadap adat. Adat keluarga, adat marga gitu ya. Adat istiadat. Ini juga patuhi, gitu, Nah. Nah, dalam perkembangannya, Nak, yang nomor 2 ini jadi nomor berapa, Nak? Harusnya. Yang sekarang ini menjadi nomor berapa? Afektif ini. Nomor 1, Pak, harusnya. 1. Iya. Penting itu. Oh. Walaupun kamu pinternya setinggi langit, kalau etikanya jelek, pasti nggak diterima kerja itu. Teori ini dikembangkan oleh taksonomi Bloom, oleh Benjamin Bloom pada abad ke-17 kalau nggak salah, 14 sorry. Jadi berapa tahun yang lalu tuh, berapa ratus tahun yang lalu. Teori ini masih sekarang ini baru berkembang. Orang-orang dulu memang hebat-hebat. Dia sarjana dari abad pertengahan tuh. Dulu otaknya dulu di dipoles, ya. Kalau orang kepengen profesional itu atau ideal. Yang ideal ini, ideal. Nah. Apa nggak ada yang
nggak ideal Pak. Ada yang kalau kuliah sembarangan gitu ya. Nah, yang penting gue masuk dah. Mau punya ilmu apa enggak urusan nanti. Nah, ini salah nak. Apalagi di depan kelas saya ini, BISD sama SI ini adalah orang-orang yang diberikan amanah oleh negara nak. Ya kan? Melalui apa nak? Melalui pendanaan antara lain apa nak? Kamu Nah, Nah, ibu itu. Baik. Nah, berarti kan secara umum masyarakat berharap ke kamu untuk memiliki ini. Itu nah, etikanya bagus, ilmunya oke. Nah, untuk poin satu, mari di tema kedua ini insya Allah nanti yang ada di layar itu, ini kita ngomong. Ya nak, riset kayak apa sih? Nah itu, nanti kita cari di sini ilmunya. Kita teruskan dulu yang ketiga apa? Masa seminggu yang lalu lupa nak? Ini adalah skill. No, skill ya. Nulisnya benar nggak ada? Atau keterampilan. Apalagi nak? Kebisaan. Eh, ya skill ya. Antara lain bukan kebiasaan ya, kebisaan. Apalagi nak? Terampil. Ya. Kemampuan, Nah, Pak. Kemampuan, Pak. kemampuan atas nak. Sini. Ini lebih ke Kesanggupan, Pak. ke keterampilan verbal ya. Verbal itu tulis gitu ya. Kalau non verbal itu mungkin kemampuan IT misalnya, kemampuan mendesain, kemampuan apa lagi? Ya kemampuan juga, tapi lebih ke betul skill, kemampuan diri kita untuk menciptakan sesuatu, menciptakan, mengupayakan, itu skill itu. Ini ilmu semua nak, mengupayakan. Tidak ada istilah sesuatu itu ada sendiri. Tapi harus ada reasoning dari upaya-upaya kita untuk menciptakan barang dan jasa. Melalui apa? Yang ketiga itu adalah kreativitas. Orang yang mampu bersaing, kalau orang itu kreatif, adalah menciptakan cara-cara baru untuk menyelesaikan problem manusia atau kita semua. Caranya ya, teknik atau pendekatan. Atau orang bilang metode. Atau cara. Atau teknik baru. Dan lain-lain. Kreativitas, nak.
Ini kemarin mungkin minggu lalu kita baru kenal dan juga orang online ini Pak Pri nggak lihat, nggak juga nak. Jangan gitu. Artinya Bapak itu kan hanya guidance, mengarahkan, memberikan satu clue-clue keilmuan. Clue itu poin-poin. Memberikan ranah ini semuanya adalah tergantung kalian untuk menerjemahkan itu. Ini yang ketiga. Salah Bapak. Ini yang keempat, nak. Kalau Bapak sih, ini sekarang yang kelima. Inovatif. Anak-anak masih ngikuti? Iya, Pak. Masih, Pak. Inovatif itu, nak. Kan kita sering dengar kata-kata itu. Kalau tadi kreatif itu caranya, pendekatannya. Kalau inovatif itu adalah apa istilahnya tuh Bapak lupa. Inovatif itu menciptakan sesuatu yang itu merupakan upgrade atau baru sama sekali. Jadi belum ada sebelumnya. Ini nak, 5 modal yang Bapak tulis ini, kalau kalian bisa lakukan ini dengan baik, ya nak ya, luar biasa nak. Artinya ini modal dasar. Apa nak? Modal dasar untuk kita bersaing dengan siapa? Orang lain, Pak. Orang lain. Setuju nggak nak? Ini teori. Juga. Makanya Bapak tanya lagi, ini penting. Ini nak, kalau ilmu kelima ini dipakai di lingkungan korporat manapun, dunia usaha dan industri, pemerintah maupun swasta, ampuh ini nak. Bapak udah lakukan, bukan hanya omon-omon. Nah, gitu kan. Sekarang, walaupun sudah pensiun di pemerintah, masih di perguruan tinggi, sana sini, diminta bicara, gitu kan. Karena pasti ada sesuatu yang masyarakat butuhkan dari keilmuan, dari perilaku kita. Kalau punya ilmu tetapi hubungan kita dengan orang lain nggak baik, ya maunya marah-marah mulu misalnya kayak gitu. Ya nggak ada yang dekat. Harus banyak mengalah, nak. Kayaknya kamu ini kan istilahnya lagi jadi gelas diisi air gitu ya. Kalau bisa sih jangan tumpah, Pak. Saya serap. Nah, itu yang seperti itu. Udah di copy nih, nak. Udah dicatat. Sudah, Udah, Pak. Pak. Sudah, Itu. Pak. Nah ini Bapak ingetin. Nah, seminggu yang lalu lupa. Baik. Kalau yang lalu ada tugas membuat apa, nak ya? Membuat satu desain apa ya, nak ya? Bisa Studi nggak kalian kasus, tuh? Kak. Studi kasus, Pak. Di kasus ya. Ada yang masih ingat nggak?
studinya, studi kasusnya. Kalau nggak salah itu terkait mendesain satu apa gitu ya. Apa lupa tuh. Kalau nggak salah, Pengembangan aplikasi mobile untuk mendukung oh, pembelajaran daring di kampus, Pak. apa anak-anak bisa ada yang bisa dipamerin ke Bapak dan teman-teman mengenai jawaban itu. Apa sih kebutuhan utama? Ya kan dari waktu itu diskusi kamu cukup bisa merespon tuh ya. Karena banyak pertanyaan dan banyak analisis dari kamu. Padahal kamu semester 1 baru pertama kali kuliah, gitu kan? Itu menurut Bapak satu modal yang bagus untuk melakukan 5 hal itu kan? Tadi kemampuan berpikir, ya nggak, Nak? Setuju nggak? Saya harus mengasah, Pak. Kan gitu ya? Iya nggak? Setuju nggak? Setuju, Pak. Otak saya harus nano-nano, Pak. Kayak permen nano-nano tuh ada asemnya, ada manisnya, ada pahitnya. Nah, nanti walaupun kamu upload ya, sudah diupload belum? Di tugas. Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Diupload ya supaya nggak kosong. Saya setuju, Pak. Saya kepengen dapat apa? Iya, ayo, ayo, ayo. Apa kebutuhan utama pengguna mahasiswa terkait pembelajaran daring? Nah ini, siapa yang bisa pamer? Salah nggak apa-apa, coba. Coba belajar bicara di forum ini. Enak, sebut nama, tapi monitor di sini siapa apa sih? Ayo, ayo, apa nak? Katanya udah punya jawaban. Bapak belum buka di Adlink loh. Hmm. Ayo jangan menjadi persatuan mulut diem. Saya Pak mau Ayo. jawab. Nah, Perkenalkan nama saya Muhammad Alan Yuswanda. Saya dari Teknik Informatika. Yang pertama-tama ah. kan ada kebutuhan utama penggunaan Namanya siapa nak? Tadi nama Muhammad Alan Deswanda. Alan, Erlangga ya, Erlangga, Deswanda Yuswanda ya. ya. Ya Wanda gimana? Dari Teknik Informatika. Ya, ini nomor 1 dulu jawab. Ya kan, apa kebutuhan utama pengguna mahasiswa terkait pembelajaran daring? Kebetulan kakak saya juga kuliah dan dia online. Jadi yang mungkin saya tangkap yaitu yang pertama adanya fasilitas perangkat, terus koneksi internet yang stabil. Terus kalau bisa Ya, juga materi pembelajaran yang kreatif seperti kayak kita di share YouTube atau merasa pemikiran kreatif mereka ya, gitu ya, Pak. ya. Terima kasih. Nanti nah, Wanda bisa kembangin ya, contoh-contohnya gitu. Jadi ternyata pembelajaran daring ini sangat diperlukan, terutama mungkin kawan-kawan yang sibuk mungkin sambil ada aktivitas lain, ya gitu ya. Terus dari sisi waktu, tapi dengan catatan kita bertanggung jawab tadi ya. Ada kata-kata itu kali ya nak, ya Wanda ya. Iya, kita harus bertanggung Mm-mm. jawab sama tugasnya walaupun kesibukan kita berbeda. Mm-mm. Dan juga pada saat kita seperti ini sekarang ini, jangan ditinggal mainan lele di belakang gitu kan. Jangan hanya posting apa namanya, posting yang penting gue ikut dah gitu kan. Jadi dari 43 orang, 42 ya berarti kurangi Bapak, semua memikirkan itu. Jangan terus memikirkan hal lain. Makanya nanti kalau secara acak Bapak tiba-tiba panggil, misalnya ya, saya panggil misalnya Muhammad Effendi, misalnya dari TI. Ada nggak? Ayo, katanya oke tadi ya, kata Wanda. Nggak ada. Siapa lagi?
Oh, dia masih waiting ini. Terus misalnya Mas Pandu, udah join belum? Siapa lagi? Panji Asmoro ya. Mulia misalnya. Coba sebut namanya. Ada nggak? Mulia Damayanti. Nah, ini penyakit nak. Nanti kalau di absen aja saya on lah. Misalnya contoh kasus, apakah siapa? Novinda Damayanti ada? Ada, Mulia? Hah? ada Pak. Ya jangan jauh-jauh nak. Nah, ini kuliah. Jangan apa ya? Mengkhianati dirimu sendiri. Kalau memang kamu monitor, Mbak Mulia, untuk menjadi seorang yang profesional dan apa namanya memiliki kemampuan rata-rata untuk bersaing itu ada 5 syarat menurut taksonomi Bloom. Apa aja nak? Oke, sebentar Pak. Kamu nyatet kan tadi? Nanti kalau seperti ini Bapak rubah on offline. Oke. Berarti contoh kasus Mbak Mulia Damayanti, kesimpulan saya sementara hanya pasang nama, saya boleh nggak ngikuti. Saya masak di belakang. Tadi apa Pak pertanyaannya? Coba yang lain siapa yang bisa bertanya tuh? Yang nyimak. Berarti kamu sama sekali nggak ngerti, nggak nyatet. Mau dapat A nggak mungkin. Mulia. Nah, coba dibantu Mbak Mulia itu apa pertanyaannya? 5 hal untuk bersaing dalam teori Benjamin Blue bukan, Pak? Ah iya, Benjamin Bloom. Ada 5 hal untuk Ya, modal Pak. bersaing ya. Nah. Iya, Pak. Ayo, tuh Damayanti. Kalau yang nyimak tahu. Gampang kok ngetesnya. Sistem random, sebut nama, apakah kuliahnya sambil main lele istilah Bapak, main ikan mas di belakang, atau main ayam. Yang penting gue udah nanti kalau biasanya akhir-akhir itu di absen saya gabung. Nanti ngerti apa nak? Bapak nggak marah nggak ini? Bukan Bapak yang rugi. Bapak, ini menurut siapa, Pak? 5 hal bersaing menurut Benjamin siapa? Benjamin Blue. Oh, oke, makasih. Coba Novia Paradina. Pak. Ya, 5 hal untuk bersaing secara ideal. 1. Kompetisi kognitif, ilmu pengetahuan, cara berpikir kognitif kok. sistematis, terukur by data atau Bacanya bukan cok informasi, nak. by literasi, experience, ada goal dan tunjukkan. 7. Atau tujuan. 2. Efektif, etika kepatuhan Efektif atau afektif? terhadap agamanya, hukum yang berlaku, disiplin, komitmen, etos kerja, corporate kultur, kesopanan, kesatuan, kepatuhan terhadap adat istiadat. 3. Psikometrik,
skill, keterampilan, kebiasaan, verbal, menciptakan, mengupayakan. 4. Kreativitas, menciptakan cara kerja baru untuk menjelaskan problem manusia, pendekatan, metode, cara, teknik baru, dan lain-lain. 5. Inovatif, menciptakan sesuatu yang merupakan upgrade atau baru sama sekali. Hmm. Novi nanti belajar baca ya, bahasa Inggris ya. Maaf Pak, itu bukan saya, itu Mulia Pak. Ya, oh Mulia. Dan Novi yang saya panggil bukan Sudah, Novian. saya tadi sudah mau menjawab, tapi Mulia sudah Oh ya nggak apa-apa. jawab Mulia dulu. ya. Mulia. Kalau menjawab itu bahasa Inggrisnya ya kognitif, Oke, bukan baik Pak. cognitif. Corporate culture, bukan corporate culture, bukan. Oh, corporate culture. Corporate, Oke, oke, Pak. Siap. corporate culture, corporate, tulisannya corporate. Nah, ya, kamu tahu nggak apa yang kamu baca tadi, Mulia? Apa tadi, Mulia ya? Iya, Pak Novi. Mulia. Nah, waktu dijelaskan kamu dengar nggak tadi? Dengar, Pak. Jangan bohong, dengar apa enggak? Iya. Coba jelasin yang kognitif supaya bunyi kalimat itu. Sebenarnya nak, Bapak nggak kepengen kuliah kita tegang itu nggak mungkin. Tapi kalian responnya kadang-kadang ini perlu diingatkan nak ya, mohon maaf ya. Perlu diingatkan nak, jangan diganggu oleh setan yang terkutuk. Mau santai, tapi kepengen dapat A, ya jangan. Sama sekali Bapak jauh dari itu ya. Allah Maha tahu batin Bapak. Kepenginnya itu kuliah kita itu HI itu seneng gitu. Terbuka. Tapi jangan ada pengkhianatan. Untuk dirimu sendiri nak, bukan ke Bapak ini kan hanya mengingatkan aja. Mulia, itu yang 5 itu apa sih sebenarnya tadi? Pendapat siapa? Iya, baik, Pak. Pendapat siapa Mulia? Berarti yakin kamu dari awal nggak ngikuti. Yang penting jam 8 gue klik aja dah. Jantung nggak ngeliat. Kalau Bapak nggak ngeliat, Allah melihat. Dirimu juga merasa dikhianati dirimu sendiri. Anak-anak, Bapak ngomong salah nggak nih, nak? Enggak Pak. Enggak. Coba. Jadi Bapak hanya ngingetin. Pak. Ayo kita belajar senang-senang aja. Tetapi masukin. Jangan ada pengkhianatan untuk dirimu loh, nak. Karena Bapak kan udah baca duluan. Yang kalian perlu menjadi sarjana komputer ini kan perlu diisi otaknya, jangan kosong. Oke. Kalau nanti kedua, ketiga masih seperti ini, Bapak pasti ada sanksi. Kan nggak enak tuh. Otoritas dosen kayak diktator gitu, padahal nggak, nak. Otakmu tuh kalau nggak mau kompromi, ya diktatorin aja. Kayak model di Korea Utara tuh. Pejabat ngantuk dikit di rapat, cemplungin ke, ya kan? Pernah nggak masalah
sisi gelap Iya, Korea Pak. Utara. Iya, Ngeri iya. kan? Iya, Pak. Yang Kursus ngantuk jabatan. doang di rapat dengan presiden, langsung dikasih makan anjing yang berapa hari nggak kasih makan. Nah, kalau di Indonesia itu yang korup-korup dicemplungin buaya gitu, yang peternakan buaya di Jakarta Utara itu habis tinggal tulang gitu kali ya. Karena apa? Korupsi itu menyengsarakan semua. Nah, tadi siapa namanya? Nomor 1, siapa? Si yang jawab? Alan, Pak. Arwan, siapa? Alan. Panggilannya? Alan. Alan ya. Oke, nomor 2 sampai yang coba. Selain Alan. Di sini ada Abdurrahman. Ada Septian. Ayo. Ini kemarin diskusinya hangat nih. Empati. Clue-nya berdasarkan kebutuhan pengguna. Customize. Kalian kemarin diskusinya hangat nih, nomor 2. Apa definisi dari empati? Nah, Memahami perspektif dan perasaan seseorang, Pak. Memiliki perasaan yang sama, Pak. Perasaannya sama. Berdasarkan kebutuhan dia ya. Contohnya apa, Nak? Yang empati. Menolong sesama, Pak. Empati. Menolong sama. Karena dia sangat membutuhkan, ya kan? Iya. Nah, Memahami dan merasakan perasaan orang lain, Pak. ya tadi udah. Contohnya apa? Oh, Ya No. contohnya kalau kita ngelihat orang yang lagi apa ya? Pokoknya gitu Oh, deh Pak. Gimana? yang lagi susah, Emang ilmu kita tolong. itu deh, itu enggak. Menolong seperti kayak memberi makanan dan minuman kepada pengemis, Pak. Kemarin ada contoh disabilitas, ya kan? Ya yang kakinya itu pincang. Ya, diberikan ruang-ruang sesuai dengan, misalnya kalau kamu dirikan sekolah ya, karena ada yang pasti ada yang cacat yang sekolah situ misalnya, itu diberikan tangga yang landai misalnya kayak gitu. Itu empati. Nggak mungkin orang kakinya nggak ada terus naik tangga gitu kan, misalnya kayak gitu. Sesuai dengan kebutuhan dia. Empati. Nomor 3, apa beberapa ide kreatif untuk fitur aplikasi mobil yang mendukung pembelajaran daring? Tadi siapa yang pertama? Udah menjawab tuh. Nomor 3 gimana? Ini untuk mereview aja 1 jam, Nak. Suaramu nggak ada. Jadi fitur aplikasi mobil yang mendukung apa? Di sini apakah Zoom meeting itu fitur? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Betul, Pak. Kalau kita Sevima itu ya kan ada ya fitur AdLink sama, kamu udah kenal belum AdLink? Udah ya? Sama Sudah, Pak, sudah. sama apa satu lagi, Nak? AdLink, Siapa, Pak? Siakat. Itu 2 untuk pembelajaran daring. Atau fitur yang pakai video itu ada sinkronus dan
Asinkronus. Pernah dengar nggak, Nak? Belum, Pak. Coba tanya Google tuh. Belum pernah, Pak. Sinkronus. Nah, ini tambah ilmu. Sinkronus, asinkronus. Coba. Tanya ke Mbah Google. Sinkronus, dan asinkronus. Bahasa IT nih, Nak. Sinkronus adalah proses atau pembelajaran yang terjadi secara real time. Real time, sinkronus. Ya. Kalau sekarang ini termasuk yang mana, Nak? Sinkronus. Sinkronus. Nah, tapi kita menggunakan aplikasi kan gitu ya. Iya. Aplikasi Iya, Pak. Sepima. Kalau asinkronus Belajar secara mandiri, Pak. mandiri. Berarti kalau kelas ini ada yang nggak ikut saya hari ini, yang real time, bisa nanti habis maghrib, habis isya, ataupun sebelum subuh. Yang penting jangan ketemu lagi 7 hari, akan beda lagi materinya kan gitu ya. Itu asinkronus. Berarti melalui fitur video pembelajaran. Tidak langsung berarti. Asinkronus. Atau fitur-fitur lain yang kamu nanti bisa cari contohnya. Melalui TikTok, apa ya. Itu kan asinkronus semua tuh. YouTube, asinkronus. Ya kan pasti rekaman itu kan. Bikin konten. Apalagi Twitter, apalagi ya. Ada 789 lah, banyak sekali. Bagaimana nomor berapa tuh? Bagaimana prototipe dapat membantu menguji konsep sebelum pengembangan? Ini agak berat nih. Apa, Nak? Nih, prototipe. Coba tanya tuh, Mbak Google. Prototipe dapat membantu menguji konsep sebelum pengembangan penuh. Ayo. Menyajikan visual dan alur nyata sebelum coding penuh. Sebelum coding penuh. Siapa namamu, Nak? Muhammad Krisnaldi, Pak. Naldi, coba apa? Ulangi. Menyajikan visual dan alur nyata sebelum coding penuh. Terus menghemat biaya dan waktu, kesalahan desain terdeteksi lebih awal. Menguji pengalaman pengguna, melihat apakah fitur mudah dipahami dan sesuai ekspektasi mahasiswa. Terus menjadi bahan diskusi stakeholder, dosen, admin kampus, atau developer. Jadi berapa tuh manfaatnya ya? Banyak banget ya. Nah, itu nanti yang belum ketemu tuh, tambahin di jawaban. Nanti disubmit di Adlink ya. Ini. Jawaban kamu di mana nih? Adlink atau si Akad? Di Classroom, Pak. Dikirim Classroom, Pak. Classroom, Pak. Oh, Classroom. Ya, Classroom. Ya, nanti Bapak buka di situ. Terakhir, apa umpan balik yang Anda dapatkan dari pengguna? Bagaimana kalian akan melakukan iterasi? Iterasi bukan literasi, Nak. Beda ya. Iterasi itu apa? Bukan literasi ya. Menganalisis masukan tersebut. Hah? Menganalisis masukan tersebut. Menganalisis masukan. Jadi ada tanggapan dari pengguna, ini enak nggak? Oh, Sepima dari model sinkronnya enak. Pencahayaannya bagus, videonya bagus. Umpan balik tuh. Itu semuanya ada fitur yang menggambarkan baik sistem informasi, terutama sistem informasi ya. Terus dari teknik informasinya adalah perangkat yang mendukung ini. Itu, Nak. Komputernya, desain perangkatnya. Jadi, Nak, nomor terakhir ini menginspirasi kalian bahwa ilmu teknik informasi dan kamu SI ya, sistem informasi, digital business, TI, ya, Pak. teknik informasi.
Ini semuanya perangkat-perangkat lunak. Ya, ini akan dijawab oleh perangkat lunak dengan sistem coding. Apa-apa itu nanti kalian akan dapat ilmunya tuh. Karena Bapak bukan dari IT, tapi ngerti dikit-dikit. Oke, nak. Nanti benar-benar dijawab, jangan mengkhianati dirimu. Sekarang kita beralih ke yang baru. Ya, nak ya. Tahu Bapak. Ah, Ini, nak. Sebenarnya materi ini mirip-mirip dengan metode riset. Mirip. Karena kalian nanti baik di digital maupun SI, TI ya, TI ya, TI. TI maupun digital bisnis, semester 4 atau 3 itu kalian akan dapat yang namanya MEDLIT, metode penelitian. Jadi alangkah bersyukurnya bahwa kalian di semester 1 sudah mengenal yang namanya design thinking dalam studi kasus, define and research. Nah, bacanya research. Research. Tulisannya research. Nah, mohon perhatikan dan dicatat kalau perlu ya. Apa yang definisi atau define itu kan definisi dari riset itu. Oh, ternyata kalau yang disebut riset itu adalah proses berpikir yang sistematis, berarti keilmuannya. Berpikir sistematis itu urut-urutannya dari latar belakang sampai dengan kesimpulan dan saran. Itu metode penelitian itu namanya. Jadi proses sistematis itu, coba tanya di Google itu adalah di judul, kemudian di bawahnya bab 1 latar belakang, apalagi tujuan, manfaat, hipotesis. Coba ada yang nemu nggak? Tolong Bapak kalau nggak urut. Yang kedua bab 2 mengenai literatur atau rujukan apa yang istilahnya nak? Rujukan perpustakaan. Pendapatnya yang sesuai dengan judul. Coba ada yang nemu nggak? Sistematik penulisan riset. Terus sistematis, ini masih di sini nak, masih diproses nih. Apalagi bab 3 itu metodologi, misalnya. Yang keempat itu pembahasan. Yang kelima itu kesimpulan dan saran. Yang berikutnya adalah daftar referensi. Coba, ada yang nemu belum? Sistematik itu. Proses sistematika. Tanya Mbak Google. Adalah serangkaian langkah yang terorganisir, terstruktur, dan logis yang diterapkan untuk mencapai tujuan tertentu, meminimalkan kesalahan, dan menghasilkan hasil yang dapat diprediksi serta direplikasi. Itu apa? Sistematis. Proses sistematis. Ya. Sistematis penulisan. Sekarang itu definisinya ya, itu udah benar. Sekarang pertanyaan berikutnya, proses sistematis itu adalah misalnya kalau sistematika penulisan, riset yang Bapak uraikan tadi pas nggak? Sebut nama ya nak, kalau mau ngomong. Itu tabungan kamu. Tabungan nilai. Ayo nak, cepet. Durasi. Masa sistematika nggak ngerti nak? Banyak itu. Ini hanya untuk mendalami aja.
Yang tadi pendahuluan, pendahuluan isinya apa? Itu sistematik tuh. Ada latar belakang, ada tujuan, manfaat, ada hipotesis, apalagi tuh alasan pemilihan judul. Ada nggak? Ada Pak, di sini sistematika penulisan definisi penelitian research. Yang pertama Ah, pendahuluan, oke. di latar belakang dan konteks penelitian serta tujuan penelitian. Lalu yang Mm-mm. kedua ada definisi, penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan penelitian. Ya. Ketiga ada Berarti tujuan literatur ya, penelitian. definisi ya. Iya Pak, Literatur kan? Mm-mm. iya. Daftar pustaka lah. Mm-mm. Terus? Iya. Lalu yang ketiga ada tujuan penelitian, penjelasan Mm. tentang tujuan penelitian seperti eksplorasi, deskripsi, penjelasan atau evaluasi. Ya, itu Lalu contohnya. yang Oke. lalu yang keempat ada metodologi, uraian Mm. tentang metode penelitian yang digunakan seperti pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil. Mm-mm. Lalu yang kelima ada sumber, informasi tentang sumber data seperti literatur, data primer, atau data sekunder. Mm-mm. Nah, itu nak, yang kalian sebut tadi itu semua ilmu pengetahuan. Apakah itu semuanya saya akan lalui, Pak? Iya, iya. Pada saat kamu menulis KKP, ya kerja nyata ya atau KKN itu untuk skripsi atau proyek, itu semua akan dilalui, nah, yang sistematik tadi. Nah, itu nanti Bapak tidak akan memperdalam terlalu detail, itu nanti akan dipelajari di metodologi penelitian yang kalian akan dapat di semester 4 atau 5. Karena semester 7-nya kalian sudah mulai nulis, sudah mulai proyek, sudah mulai skripsi, ya. Kalau udah skripsi, udah paling akhir tuh. Nanti ujian, ya mudah-mudahan Bapak bisa ikut nguji. Ya kan, pada waktu pertemuan pertama mudah-mudahan Bapak masih sehat, bisa mengawal kalian. Itu. Nah, proses sistematik udah tahu ya. Tadi, siapa yang ngasih contoh tadi? Terakhir? Nih, siapa? Tadi namanya siapa, nak? Yang mana Pak? Yang jawab sistematik. Kalau saya Itu yang definisi research Pak. iya, yang kedua, yang setelah kamu coba. Saya Muhammad Firdaus Pak. Iya, Firdaus ya. Oke. Firdaus sama kamu siapa? Nama Pak kamu Rosros siapa, nak? tadi. Enggak Pak, saya yang kedua, jawab kedua Pak. Oh, Firdaus kamu. Yang satu Iya. Saya Pak Rosrosi, Satu Pak. nggak ada. siapa? Pak Rosrosi. Paras Sirosi. Namanya susah banget sih. Panggilannya siapa, Paras? Paras. Paros, Paros. Paros ya, oke. Ya. Oke, menyimak terus ya, nak ya. Menyimak terus. Di sini kita udah tahu sistematik itu urutannya ya sangat variatif, tapi clue-nya itu tadi yang disebut oleh Faros sama si siapa? Itu apa tuh, kadang-kadang ngingetnya payah. Nah, untuk mencari, mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi atau data untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan ini adalah di hipotesis. Ini kamu belajar yang belum sesuatu yang belum seharusnya ya di semester 5-6 nih, tapi nggak apa-apa, kita lebih dulu. Mencari berarti mencari data, mengumpulkan data, menganalisis data, menginterpretasikan data. Menginterpretasikan itu nak maksudnya adalah antara yang kamu temukan dengan teori masih cocok nggak? Ada deviasi penyimpangan apa enggak? Informasi itu
diuji benar apa enggak. Itulah fungsi penelitian. Nah, penelitian itu bisa ada karena data. Kamu akan memilih, nanti pada saatnya, akan memilih variabel-variabel tertentu untuk dijadikan sebagai variabel utama. Misalnya gini, kamu menemukan misalnya pengaruh kepemimpinan, misalnya ya, terhadap kinerja pegawai di perusahaan titik-titik. Berarti variabel utama adalah tadi penelitian tadi adalah pengaruh kepemimpinan. Berarti teori-teori yang dikembangkan informasi data itu tentang kepemimpinan di perusahaan itu terhadap kinerja pegawai. Berarti ngumpulin tentang kinerja pegawai dari sistem penggajian, dari sistem job desk-nya, dari sistem salary-nya, dari sistem apa namanya bonusnya, sistem mekanisme kerjanya kayak gitu. Itu variabel-variabel itu dikembangkan untuk nantinya akan dijadikan sebagai hal untuk menginterpretasikan, dicocokkan kondisi yang sebenarnya di lapangan dengan kondisi keilmuan. Itu yang nanti dijawab di bab 2 dan bab 3 metodologi, kemudian pembahasannya di bab 4. Nah, walaupun itu pelajaran nanti, tetapi kita sangat bersyukur bahwa di desain thinking ini sudah membuka wacana mengenai proses penelitian. Ya, nak ya? Minimal kamu tahu dulu kulit-kulitnya. Oh, jadi penelitian gitu ya, nggak boleh ngawur-ngawur. Iya, pilih judulnya. Masa saya memilih tadi kepemimpinan dan juga masalah kinerja bagi saya adalah penting karena saya kepengen. Tapi nanti penelitian kamu karena kamu orang IT, misalnya pengaruh sistem pembelian online terhadap nilai penjualan di perusahaan UMKM Jakarta Timur misalnya kayak gitu. Jadi contoh-contohnya ataupun tema-tema yang kamu kembangkan itu adalah bidang apa, Nak? Bidang IT, teknologi. Bisnis digital juga seperti itu. Teknik informasi juga begitu, mengenai perangkat keras, teknik komputer. Gitu. Boleh nggak nyinggung sistem informasi? Boleh, karena itu ranahnya adalah satu rumpun. Boleh nggak manajemen? Boleh, karena BISDI ada manajemen. Itu. Kalau begitu pendekatannya holistik, Pak. Iya, tetapi dari holistik itu, dari campuran itu atau mix, mana yang perlu dominan yang kamu akan teliti. Ya, itu maksudnya gitu. Pengembangan pengetahuan dalam suatu bidang tertentu. Bidang tertentu itu yang saya maksud adalah kalau kamu orang IT, yang nelitinya IT, manajemen IT, perangkat IT, itu bidang tertentu. Nah ini yang Bapak baru omongin. Berarti kalau kita mau neliti harus diidentifikasi dulu dong faktor-faktor variabel pendorongnya tadi. Faktor pendorong ini adalah berupa ini, nih yang Bapak hitamin. Tuh. Ada variabel, ada elemen, atau kalau kita menggunakan analisis SWOT adalah kekuatan, kelemahan, peluang, dan sebagainya, yang akan memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku, perubahan, atau kinerja suatu objek kajian. Yang kamu mau nyari apa? Apakah tadi kinerja, apakah hubungan kerja, apakah karir kerja, misalnya kayak gitu. Itu sangat-sangat terbuka, Nak. Karena fenomena yang kamu pilih tentunya adalah yang kamu senengin. Diidentifikasi dulu. Supaya kamu nggak nyasar dalam memilih, ada pembimbing yang namanya pembimbing skripsi.
pembimbing proyek. Nanti Stikom akan kasih kamu, jadi insya Allah nggak kesasar. Yang penting clue-cluenya kalian udah tahu nih. Oh, kalau neliti kira-kira ini ya. Jadi mudah-mudahan pembelajaran jam ini bermanfaat, nak, untuk kamu ke depan. Ini diarsipkan dengan baik, didalami melalui UTS nanti dan UAS. Pada saatnya dipakai ilmu ini, kamu sudah nggak geragapan. Diperkuat lagi oleh pelajaran medlit. Itu, nak. Nanti di medlit belajar namanya variabel apa. Kalau di ilmu pengetahuan yang kita sekarang pelajari adalah identifikasi drive pendorong, faktor pendorong. Drivers ini kalau nggak pakai S itu driver itu ya menunjuk arah atau membawa arah. Ya kan? Kalau dalam arti kendaraan. Tapi kalau dalam penelitian, ini drivers ini adalah faktor pendorong atau fenomena yang akan kamu kembangkan. Proses apa yang kamu akan kembangkan? Hasil apa yang kamu akan kembangkan? Faktor pendorong ini berupa tadi, saya ulangi. Bisa variabel, bisa elemen, bisa kekuatan yang memiliki dampak signifikan terhadap perilaku perubahan. Misalnya nih ya, variabel tentang tadi fenomena mengenai analisis aplikasi mobile banking terhadap kinerja pelayanan di Bank Angin Ribut di Jakarta. Berarti di situ ada perilaku yang akan kamu kembangkan, bahwa sistem online itu akan memperkuat pelayanan, saya kayak gitu. Itu nanti ini akan dipelajari di. Nah, sebagai ilustrasi, nak, kalau kamu mau neliti, kelihatan ini kereta lokomotif? Nah, kamu yakin nggak semuanya elemen ini mempunyai disiplin ilmu? Nih. Yakin, Pak. Dari manusia ini, satu, dia bikinan Allah, bikinan Tuhan. Itu definisi pertama. Yang kedua, dia mempunyai jiwa, mempunyai raga, ya, mempunyai tadi kognisi, afeksi, psikomotorik, terus kreatif dan inovatif. Ini udah berapa poin tuh untuk manusia? Manusia dituruni lagi ilmunya, bagaimana ilmu mata, ilmu hidung, ilmu mulut, ilmu gigi, ilmu paru-paru, ilmu patologi tubuh. Ini ribuan item, nak. Manusia sendiri itu. Kamu mau ngambil identifikasi dari mana manusia itu? Ini baru manusianya nih. Bisa dilihat gambarnya, nah ya. Ini kaitannya dengan ini, identifikasi proses. Kita sedang diminta mengidentifikasi lokomotif ini. Ini Bapak contohkan manusianya tadi. Kalau yang lain, nak, coba kamu belajar ilustrasi otaknya. Ayo, identifikasi, ditandai. Kamu berikan makna ini, gambar ini. Kereta, Pak. Kereta ada mesinnya. Yang mana? Kamu pilih. Ini, Pak. Kereta. Yang keretanya, Pak. Loh, keretanya kebanyakan. Berarti apanya? Roda. Nah, roda, oke. Karakter roda kamu tahu kan? Ya. Sebagai apa? Sebagai ini alat buat jalan. Alat ininya, Pak. Alat bergeraknya. Bergerak, betul. Ya. Memindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Ya. Terus yang kedua apa variabelnya? Tumpuan ya, penopang. Tumpuannya ada rel. Enggak, ini dia petugasnya ya. Kalau rel beda lagi, nak. Ini.
kita ngomongin ini bukan rel. Oh, Walaupun rel itu beririsan dengan ini ya. oh iya. Dia berfungsi sebagai apa? Kamu roda adalah menopang dari beban yang di atasnya. Di samping memindahkan, beban. Fungsi apa lagi? Di samping bergerak untuk berhenti juga kan? Iya. Nah, coba, apa lagi? Bapak udah buntu nih, apa lagi? Yang ini fungsinya. Terus roda didesain sesignifikan mungkin Pak, biar apa namanya? Biar tidak slip. Sesuai kecepatannya Pak. Berarti ini sebagai penopang harus kuat kan? Berarti kekuatannya harus variabel kekuatannya harus diteliti banget karena dia faktor kita kan sedang mengidentifikasi. Kalau tadi manusia kan ada hidungnya, mata, ilmu semua ilmu. Ilmu roda juga ada ilmunya. Iya Pak. Ya ini kan sebagai penghubung antara roda yang satu dengan yang lain. Terus yang gede ini berfungsi untuk menggerak, ya menggerakkan itu. Karena menggerakkan itu nanti kaitannya dengan fungsi turbin. Ini kan kereta uap nih, turbin uap. Pilih apa lagi nak? Ini sedang kita belajar identifikasi. Hah? Terobong asap. Terobong asap. Ada ilmunya nggak nih? Ada Pak. Ya oke. Fungsinya? Untuk membuang gas sisa pembakaran, Pak. Sisa pembakaran. Ukurannya harus bagaimana? Sesuai dengan kapasitas gas buangnya, ya kan? Ya, Kalau Pak. ini, kalau kayak pipa 1 in nyukup nggak kalau meledak nggak? Meledak Pak. Kayak gitu. Jadi iya Meledak Pak itu mah. harus dikenali nih, walaupun ngomongin cerobong. Terus lingkarannya yang ideal tingginya berapa? Kalau ini terlalu pendek kena manusianya nggak? Kenapa? Kenapa? Ini berarti polusi ya, berarti dibuang agak jauh. Makanya terobong asap itu nggak pernah ada yang pendek. Iya. Tuh. Kayak rumah itu kalau ada yang kalau di puncak itu kan ada serobong asap pembuangan kan pasti tinggi. Nggak ada yang namanya serobong rendah. Oke, ini fungsinya banyak banget. Satu lagi nak, kamu kenali yang mana? Yang utama nih. Fluidnya Pak, klakson. Yang mana? Yang putih itu fluidnya klakson. Oh iya, klakson ini. Ini kaitannya ke sini ya. Iya. Ya, klakson ini memang harus permukaannya kecil. Ada sesuatu yang harus bergerak supaya begitu dibuka katupnya, quick gitu kan, atau kuk. Tergantung. Ilmu klakson ini juga banyak ilmunya di dalam, kita nggak tahu aja. Iya Pak. Jadi kesimpulannya nak, kalau kamu ada objek tertentu di depan mata kamu, itu hargailah bahwa itu semuanya ada ilmunya. Contohnya misalnya kamu punya TV. Jangan hanya bisa ceklek-ceklek, tombolnya ngidupin, tetapi di sana ada, di dalamnya itu luar biasa komponennya. Nggak mungkin satu benda itu nggak tersentuh oleh ilmu pengetahuan, teknologi. Pesan moral apa yang Bapak sampaikan di slide ini? Kamu harus terbiasa setelah mengidentifikasi, ada proses kesadaran dalam jiwamu bahwa ini adalah mahakarya. Apakah mungkin saya bisa seperti ini? Apakah mungkin lokomotif ini kejadiannya kun fayakun, jadi nggak pakai ini, pakai ditiup jadi gitu? Enggak. Proses penelitian yang sangat panjang. Ini besi yang depan yang Bapak tandain tahu fungsinya apa? Tahu Pak. Supaya kalau gandeng rangkaian tidak langsung bentur ke turbin. Ini.
supaya aman, ini cerobongnya ke atas tadi. Semuanya pakai ilmu. Jadi sebagai seorang teknik informasi maupun digital bisnis, menghadapi sesuatu harus di-scan dulu supaya kamu memberikan penghargaan dan apresiasi. Empati tadi ya, kata kamu. Waduh, kalau gitu dalam soal kereta itu saya nggak ada apa-apanya, misalnya dalam soal kasus ini. Makanya saya harus belajar. Di langit masih ada langit. Apakah saya hanya asik sebagai pengguna? Makanya perlu kalian ketahui, nak, kita baru memenangkan robotik internasional di Kuala Lumpur. Coba kamu lihat di website kita itu. Kita meraih juara 1 dan juara 3. Kita hanya ngutus 2 orang, nak. Hari ini pulang, nak. Kakak kelasmu. Kurang jago apa Jepang? Kurang jago apa Cina? Kurang jago apa Malaysia? Kalah sama kita. Berarti, nak, kalau kalian ingat pada waktu Bapak bertemu dengan kalian, kalian nggak ada yang bodoh. Buktinya Jepang, Malaysia, Thailand, Filipina kalah tuh robotik. Itu, nak. Luar biasa kan? Kita juara berapa, nak? 1,3 Pak. 1,3. 1,3 Pak. 3, Pak. Coba lihat di website tuh. Saya semakin yakin bahwa mahasiswa Stikom ini diperhitungkan dunia, nak. Jangan main-main. Kita yang punya malah ogah-ogahan. Malu. Itu, nak. Lalu hilang. Masih kelihatan, nak, itunya? Masih, Pak, Pak. nomor kereta, Pak. Si Pak. Bentar. Sinyalnya nih, nak, sebentar. Nah, kelihatan nggak? Nah, sebentar lagi ya ini. Kelihatan, Pak. Metode identifikasi atau scan tadi. Kamu harus selalu berpikir kalau melihat kereta itu analisis literaturnya kayak apa sih? Oh, berarti bikin cerobong teorinya bagaimana, sistem tekanan udaranya gimana, volume udaranya gimana. Oh, itu banyak banget, nak. Makanya sebagai masyarakat ilmiah itu kalau ngomong itu sistematik nggak pakai celometan. Pasti punya dasar. Karena dia mampu mengidentifikasi faktor-faktor penting dalam satu benda itu. Nggak sembarangan, nak. Saya harap kelas ini nanti nurunin dari kakak kelasnya. Jadi juara apa? Iya. Oh, ternyata kalau kita dalami, kurangnya robot dari Jepang kayak apa sih? Malaysia kayak apa? Filipina kayak apa? Thailand kayak apa? Karena ini ASEAN. Internasional. Robotik. Ayo. Kemarin yang Olimpiade Dunia, PT Telkom, Pusat Telkom di Bandung yang menang. Amerika kurang apa robotnya? Cina yang pamer robot mirip manusia. Kita menang, nah. Kenapa? Menangnya bukan masalah fisik, tetapi bentuk-bentuk identifikasi itu detail. Untuk mengumpulkan identifikasi pendorong tadi, nak, kamu harus juga tanya, wawancara dan survei. Mengumpulkan pendapat ahli atau pengguna melalui wawancara, melalui kuesioner, ditanya. Ini pada saatnya untuk mengidentifikasi persoalan. Oh, akhirnya saya berkesimpulan
saya akan meneliti ini. Itu ada pendahuluan, ada tes pendahuluan. Kayak buka usaha ya, kita buka usaha. Diteliti dulu. Terus diteliti, setelah itu analisis data. Menggunakan data sejarah historis, bicara tentang tren, identifikasi pola yang terjadi, misalnya tren zaman dulu, misalnya masalah fashion, masalah celana jogbre, perkembangan lagi sampai menemukan bentuk yang sekarang itu tren. Kalau ke depan itu kita menemukan pola yang baru, ya trennya pasti akan berubah karena generasinya juga berubah. Dianalisis tuh. Nah, setelah menemukan data, ada planning untuk mengembangkan skenario itu. Untuk memahami faktor-faktor pendorong itu yang akan kita teliti. Melalui apa? SWOT analisis. Coba lihat di Google, SWOT analisis ada 4. Apa saja, nak? SWOT. Ya ini, ada kekuatan, ada kelemahan, ada peluang, dan ancaman. Dalam bahasa Inggrisnya apa, nak? Halo? Strength, weakness, weakness, opportunity, sama trait. Threat apa trend? Threat. Ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis SWOT ini, nak, bisa dipakai untuk semua. Kalau kamu, misalnya kamu kepengen usaha. Coba kamu lihat website di Stikom itu ada pelatihan. Ini ketua kelasnya siapa, nak? Nanti Bapak share kalau perlu. Saya, Pak. Nah, telepon Bapak ada kan ya, nanti saya share melalui kamu ya. Belum ada, Pak. Belum dapat saya. Di slide Ya, kamu pertama harus cari ada. tahu dong. Tadi dulu, ini nomor telepon Bapak. Kan ada di sini ya. Dicatat, nak. Ini ya. Ini ya. Oke, Pak. Mas apa namanya? Panji Asmoro, Pak. Panggilannya sono. Panji Asmoro, Panji aja panggilannya, Pak. Panji. Mas Panji, Ya. nanti kamu masuk ini dan grup kelas ini karena insya Allah udah permanen. Kamu buat grup dan Bapak ada di dalam. Nanti untuk yang informasi tentang pelatihan usaha baru melalui SWOT tadi, ya. Ya. Pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah gratis. Nanti Mas Panji bisa lapor ke Pak Yudi, tahu kan? Iya, Pak, tahu, Pak. Nah, saya diminta Pak Pri untuk lapor Bapak Yudi, mohon informasi tentang pelatihan wirausaha. Siapa tahu di kelas BISDI sama SI ini, TI ya, TI ini ada yang sudah punya usaha atau yang kepengen usaha. Oke, siap, Pak. Kesempatan ini bisa sekali mendayung beberapa pulau, yaitu nanti untuk skripsi ataupun proyek, karena isu yang kita akan kembangkan adalah UMKM. Berarti penelitian kamu nanti UMKM di bidang IT, di bidang BISDI. Nah, kalau kamu nanti masuk ke pelatihan ini, akan dapat semacam kartu, link ya, untuk membuka usaha-usaha baru atau startup, wirausaha, yang nanti akan menguntungkan kamu. Sebagai cadangan kalau kamu nggak bisa kerja di corporate. Udah usaha aja. Nah, kebetulan kami kerjasama dengan DPRD DKI untuk pelatihan ini. Itu, nak. Ya, nanti saya akan
Mas Panji WA saya nih Pak, saya Panji. Nanti informasi itu saya share ke kamu. Gitu Oke, nak. siap. Hari ini saya kira yang lain bisa dipelajari sendiri. Kalau nggak tahu tanya Mbah Google. Kayak gini nih, metode pengumpulan data ini kan sebenarnya medlit ini. Ada model primer, sekunder tadi kan ya. Ada observasi, ada wawancara, kuesioner. Ini industri otomotif tadi ya. Contoh ini. Kemudian pengelompokan target riset group. Dikelompokkan. Artinya kamu jangan membias kemana-mana. Ya ini Panji sudah ada di saya nomor teleponnya ya. Oke, siap 9740 Pak. ya Panji ya. Ya, benar Nanti Pak. Bapak akan segera save dan nanti ini dibikin grup kelas kita, kelas desain thinking. Oke, Nah, siap Pak. ini target ini semua pelajaran medlit ya, tapi nanti kamu akan pinter sendiri gitu ya. Kalau nggak ngerti, kan ada Mbak Google tanya, oh, apa sih yang disebut dengan kalau nggak ada di Bapak nih, karena Bapak kan ini hanya pokok-pokoknya aja. Detailnya ya kamu tanya. Misalnya referensi target itu apa sih? Target grup yang harus relevan dengan topik tujuan penelitian yang pasti. Target grupnya tadi misalnya analisis tentang eh, teknik informasi dalam kurung konten terhadap nilai penjualan UMKM misalnya kayak gitu ya. Itu ini semuanya di slide nomor TM2 ini. Terus kemudian yang terakhir jangan lupa nak, ada biasa challenge. Ini nanti di-upload di Adlink maupun di kalau tugas di mana sih? Adlink ya? Nah, Classroom sama Edlink, Kak. Classroom. Ya, ini nanti ada 7 pertanyaan untuk sekedar mendalami dan saya pastikan di antara ini hasil keluar untuk UTS. Jadi kalau kamu udah pernah tinggal paste copy udah bisa. Ya, ya. Jadi sambil mendayung minum air. Sambil mendayung 2 pulau terlewati. Dan pertanyaan-pertanyaan ini saya akan ulang lagi di UTS. Supaya nggak jauh-jauh. Nah, hari ini saya kira itu ya. Terima kasih perhatian kalian dan serius, jangan mengkhianati diri sendiri. Dan apa namanya, kita adalah orang-orang yang profesional, orang-orang yang kepengen maju gitu ya, orang-orang yang benar-benar bisa dipercaya untuk mengupgrade dirinya. Sementara izin saya akan, kalau absen di Adlink ya, Panji? Belum ada Pak, ada beberapa KRS yang belum disetujui, jadi kalau di Adlink kurang lengkap gitu Pak. Kalau gitu di akademik, sikat, Gimana siakat? tuh? Di classroom aja, Pak. Classroom ya, di Ya. Adlink ya. Bentar, saya buka dulu. Jangan out dulu. Bentar. Di classroom ya. Materi tugas, kuis. Oh, berarti nggak di sini. Resensi. Coba saya, ini walaupun mungkin belum lengkap, tapi mudah-mudahan lengkap ya. Coba kelas ini ada Mutiara Faliza. Ada? Mutiara? Febi? Febrian? Halo?
Siapa, Pak? Ferry Febrian? Alfian kali. Febrian? Iya, Alfian Febrian. Ada ya? Ada saya. Mutiara? M. Nafis? Nafis? Oh ini mungkin kelas Jumat kali ya. Fahrir? Fatir? 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 Apa itu FI atau TI Pak ya? Ya, TI sama kayaknya BD kan udah. ini, Pak. Ini masih gabungan berarti ya. Kalau gitu Pak, ya Panji. maaf Pak. Pak, maaf Pak. Si Fatir ngambil ya kelas malam Pak. Oh ya ya ini berarti KRS-nya belum dirubah ya. Iya belum Pak. Iya belum Oke, disetujui kalau semua gitu Pak. yang nggak masuk hari ini siapa? Nggak apal ya. Belum ada kabar sih Oke, kepala yang nanti masuk, biar Pak. akademik, biar Mas Aji yang absen ya, jangan Maaf, saya ya. Pak. Maaf Pak. Soalnya ada beberapa anak TI yang pindah ke kelas malam Pak. Kalau dia absen juga percuma ya. Iya. Oke nak, saya kira itu ya. Nanti saya koordinasi terus sama Fajar untuk tadi ya pelatihan wirausaha ini penting karena itu kaitannya dengan studi akhir kamu dan juga apa namanya siapa tahu kamu jodoh di usaha-usaha yang startup yang akan dibimbing oleh Jackpreneur. Jackpreneur itu Dinas Pariwisata Kreatif. Kalian punya akun di situ, punya nomor induk, nanti termasuk pembiayaan pendanaan pendampingan dari bank dan seterusnya kalau kamu sudah running untuk usaha ya. Kalian jangan hanya mengandalkan kerja ya, tetapi menjadi bos di tempat sendiri. Itu ya. Kita belajar nggak ada ruginya kalaupun nggak dipakai ilmunya. Siapa? Saya kira itu nak ya. Terima kasih hari ini. Mohon maaf kalau Bapak agak keras-keras dalam soal keilmuan. Ini saya harap kalian benar-benar saya Pak kepengen maju. Dan ini saya harus menjadi anak yang bermakna dan membanggakan untuk semua ya. Sehat selalu nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.